Banyak yang nanya ke saya, Pak, caranya gimana ya supaya dapat minimarket yang income-nya gede? Ini tak kasih tahu kuncinya loh teman-teman. Saya baru pertama kali ngomong loh kuncinya ini. Dengerin ya, ini yang penting. Lebih mudah cari minimarket yang rata-rata pendapatannya Halo teman-teman, kita ketemu lagi di channel YouTube Pipo. Hari ini kita ngobrol-ngobrol. Nah, saya itu lagi pengen ngobrolin apa yang saya lakukan selama ini supaya teman-teman dapat gambaran ya kan. Setelah teman-teman nonton channel ini Pak Pipo ngomongin apa sih sebenarnya? Sebenarnya teman-teman yang saya sharekan ke teman-teman kebanyakan adalah tentang investasi properti. Gimana caranya saya beli properti tanpa modal sejak tahun 2008 sampai sekarang. Dan luar biasanya sudah sampai 50-an properti. Wah, enak sekali. Caranya gimana bisa beli properti 50-an tanpa uang dari kantong kita. Prinsipnya, ini sekarang prinsipnya dulu ya teman-teman. Nanti saya jelasin juga hambatannya apa dan mungkin solusinya apa. Nah, prinsipnya teman-teman, yang saya lakukan itu kan saya pengen beli properti. Tapi kalau saya beli properti, ya rakyat jelantah kaum umbi-umbian kayak saya kan nggak punya modal. Nah, saya pakai uang bank. Atau uang orang lain, tidak harus bank ya. Contohnya uang bank. Beli, pakai uang bank, DP-nya 0, 100% dibiayai bank. Loh, tapi kan nanti ada angsuran, Pak. Nah, angsurannya dari income dari properti itu untuk bayar angsuran. Jadi propertinya yang kerja. Loh, mana bisa Pak, kalau seperti itu orang kaya semua. Pasti banyak yang ngomong gitu. Saya sudah amatin, yang ngomong kayak gitu, itu menurut saya mindsetnya salah. Dulu saya juga mindsetnya seperti itu. Saya butuh waktu 7 tahun untuk menyadari bahwa itu salah. Ternyata bisa. Ya jelas teman-teman. Kalau teman-teman ngomong, ya kalau disewakan cuma 3% dari harga properti Pak, nggak mungkin kan bunga bank 5%, mana bisa. Ya yang nyewain ya siapa bos? Saya nggak nyewain properti saya lah. Saya kebanyakan memakai bisnis ya. Jadi saya taruh bisnis di atas properti tersebut. Disewakan bisa nggak? Saya nggak ngomong nggak bisa. Bisa, tapi susah, lebih susah. Karena secara umum properti itu income-nya ya 3%. Sementara bunga bank katakanlah 5% minimal ya kan. Jadi nggak cukup. Ada nggak properti yang disewakan income-nya lebih besar dari angsuran? Ada. Saya ada satu kios. Saya beli 260 juta, disewa orang 30 juta setahun. Bisa, tapi tentu tidak mudah. Jauh lebih mudah teman-teman kalau kita bikin bisnis di atasnya. Seperti kita ketahui, bisnis kan rata-rata profit katakanlah 3% per bulan. Berarti setahun 36%. Oh, tapi saya nggak pinter bisnis Pak. Sama, saya juga nggak pinter bisnis bos. Terus apa yang saya lakukan? Ya saya gandeng orang yang pinter bisnis. Zaman sekarang ini sudah bukan zamannya kompetisi lagi, kita kolaborasi. Kalau nggak punya modal, ya kolaborasi dengan yang punya modal. Kalau nggak punya keahlian bisnis, kolaborasi dengan orang yang punya keahlian bisnis. Dapat 36%, ya 3% kali 12 bulan. Ya karena kolaborasi ya harus bagi hasil 50-50, ya kan? Kan masih sisa 18%, 36 bagi 2. 18% untuk bayar bunga bank kan masih lebih dari cukup. Sisanya masuk kantong. Nah, itu cara saya melakukan bisnis investasi properti tanpa modal seperti yang saya lakukan seperti ini. Contoh, contohnya banyak. Mungkin teman-teman sudah bosan kalau saya cerita yang 2008 ya kan. Ya saya cerita yang lain ya kan. Contohnya 2011, saya beli satu properti di Jawa Tengah 1,6 miliar. Setelah saya hitung-hitung, angsurannya kira-kira 20 juta. Nah, income dari properti itu 27 juta. Enak kan? Dapat 27 juta, 20 juta untuk bayar angsuran. Itu udah angsuran bunga plus pokok loh itu. Bukan cuma bunga doang, bunga plus pokok. 20 juta, 7 juta masuk kantong. Dapat lagi 27 juta, 20 juta untuk bayar angsuran, 7 juta masuk kantong. Terus sebenarnya seperti itu prinsip kerjanya. Contoh yang lain banyak, nggak selesai-selesai. Kapan-kapan kita simpen dulu contoh yang lain ya kan. Yang ini teman-teman pakai contoh ini dulu cukup. Berita bagusnya adalah properti itu 2013 saya jual. Walaupun saya sekarang nyesel ya kenapa dijual. Terus kreditnya saya lunasin semua, 1,6 itu saya lunasin semua, masih sisa 1,4 miliar, jadi dijual 3 miliar teman-teman. Tepatnya 2 miliar 975 juta.
Kreditnya lunas, sisa 1,4. Nah, kenapa nyesel? Karena ternyata properti itu sekarang income-nya sudah bukan 27 juta lagi. Berapa income-nya? 70 juta sebulan, teman-teman. Nah, nyesel kan beli jual properti seperti itu, nyesel. Menurut saya properti itu seperti angsa bertelur emas. Jangan dijual angsanya, ntar nggak ada telur emasnya lagi. Tetap ambil telur emasnya, dinikmati atau dijual atau diinvestasikan kembali. Beli angsa-angsa lain yang bertelur emas lain supaya angsa bertelur emasnya banyak bisa beternak properti. Nah, tentu ada hambatannya, teman-teman. Cara ini seperti yang tadi saya sampaikan, tentu ada hambatannya. Apa hambatannya? Hambatannya adalah satu, teman-teman harus menguasai 3 ilmu sekaligus. Satu, teman-teman harus punya ilmu mencari bisnis yang bisa autopilot. Kenapa autopilot? Supaya bisa punya banyak, nggak ribet. Kan ini investasi, jangan malah kita jadi terjebak ke bisnis. Selain autopilot, harus aman, awet, dan di atas bunga bank. Itu kemampuan yang pertama. Kedua, teman-teman harus punya ilmu cara mencari properti yang sesuai dengan kriteria bisnis pertama tadi. Kalau teman-teman seneng kos, ya kriterianya apa? Propertinya. Nggak mungkin dong kos di desa gitu, nggak mungkin. Kecil kemungkinannya lah, ada tapi kemungkinannya kecil. Demikian juga sebaliknya, warteg gitu. Teman-teman cari ruko 5 miliar untuk warteg, ya menurut saya susah ya untuk bisa mencapai income lebih besar dari angsuran. Karena kita kan prinsipnya income lebih besar dari angsuran. Demikian juga minimarket. Nggak mungkin teman-teman cari minimarket tapi propertinya ngantong, Pak. Depannya 4 meter, belakangnya 20 meter. Kebalik. Minimarket itu justru cocoknya kipas. Depannya gede, belakangnya kecil atau lurus. Masih oke. Nah, ini ilmu yang kedua, teman-teman harus menguasain ilmu ini. Cara cari propertinya gimana, kriterianya apa, harganya berapa, supaya income lebih besar dari angsuran. Banyak yang nanya ke saya, Pak, caranya gimana ya supaya dapat minimarket yang income-nya gede? Ini tak kasih tahu kuncinya loh, teman-teman. Saya baru pertama kali ngomong loh kuncinya ini. Dengerin ya, ini yang penting. Lebih mudah cari minimarket yang rata-rata pendapatannya tapi tanahnya murah supaya income lebih besar dari angsuran, daripada teman-teman cari properti yang harganya mahal, income-nya minimarketnya juga mahal. Itu lebih sulit menurut saya. Jadi itu salah satu kunci. Nanti kalau teman-teman sudah invest properti baru, oh iya, yang diomongin Pak Pipo benar ya. Oke, jadi hambatan yang pertama, teman-teman harus menguasain satu, ilmu cari bisnisnya yang autopilot. Dua, teman-teman cari properti yang sesuai kriteria. Yang ketiga, teman-teman harus punya ilmu mencari pembiayaan. Di properti ini bisa tanpa modal, seperti yang saya lakukan. Tapi teman-teman harus menguasai ilmu permodalan. Kecuali teman-teman anaknya sultan gitu ya. Berapapun properti dibeli, duitnya unlimited, ya lain ya. Kalau rakyat jelantah, kaum umbi-umbian kayak saya ini ya, harus mikirin nomor 3, cara mencari pembiayaan. Harus pinter-pinter di sini. Yang kedua, teman-teman, hambatannya adalah dengan cara seperti ini kita butuh waktu yang panjang. Ya, kemungkinan kecil, cuma bisa setahun, 2 tahun terus langsung dapat gitu, enggak. Mungkin kayak saya kan rata-rata kredit saya 7-8 tahun. Rata-rata. Ada kredit saya yang 15 tahun ada, tapi ada juga kredit saya yang 5 tahun. Tapi butuh waktu, teman-teman. Wah, lama ya Pak waktunya. Properti itu tambah lama tambah asik, ya kan? Semakin lama, propertinya harganya semakin naik, ya kan? Properti secara umum harganya naik. Semakin lama, pasif income-nya semakin besar. Sehingga ketika lunas nanti income kita juga jadi besar. Dan kita nggak bisa cuma nunggu doang. Sambil nunggu propertinya lunas, nah, kita cari properti-properti yang lain. Yang saya lakukan, 2008 saya beli satu properti. Sebenarnya 3 ruko. Tapi ya anggap 1 lah ya. 1 properti 2008. Itu tanpa modal. Kalau teman-teman pengen tahu ceritanya, lihat video-video saya yang lain. Saya sudah sering bahas. Sampai ada yang ngomong, bosan Pak, contohnya itu terus. Ya udah, sekarang saya udah contoh yang lain ya. Nah, kemudian 2009 saya nggak beli properti sama sekali. 2010 beli 2 properti, 2011 beli 5 properti, 2012 beli 5 lagi, sampai hari ini ya. Jadi sambil nunggu propertinya lunas, jangan diem aja,
tapi beli lagi properti supaya kita bisa punya banyak properti. Nah, itu tadi hambatannya teman-teman, masih banyak hambatan-hambatan yang lain ya kan, nanti kapan-kapan kita cerita, ini kan videonya udah panjang. Nah, solusinya apa? Ya solusinya teman-teman, kalau teman-teman tadi nggak nguasain ilmunya, ya teman-teman pelajarin ilmunya, bisa dari channel YouTube ini, saya sering sharing-sharing. Kalau teman-teman mau ngikutin seminar-seminar saya juga silahkan, atau teman-teman mau baca-baca buku yang sudah saya tulis, buku Komodo ini juga silahkan. Buku Komodo ini kan semboyan saya Komodo kan, KO, cari properti itu yang KOMODO, KO, kerja ogah. Kita ogah kerja, propertinya yang kerja untuk menghasilkan passive income untuk kita. MO, mengangsur juga ogah. Kita ogah mengangsur, caranya gimana properti itu bisa menghasilkan income yang lebih besar dari angsuran. Yang ketiga, DO, DP juga ogah. Caranya gimana kita beli properti dengan DP sekecil-kecilnya atau nol. Nah, kalau yang hambatan kedua tadi, waktunya butuh panjang Pak. Ya, dinikmatin aja sambil nunggu propertinya lunas, cari properti-properti yang lain. Itu dulu teman-teman, kayaknya sudah cukup panjang ya. Mudah-mudahan dengan saya sharing seperti ini, teman-teman ada insight-insight baru. Sebenarnya teman-teman yang pengen saya tanyakan ke teman-teman adalah, teman-teman pengen saya sharing tentang apa lagi untuk video-video berikutnya. Saya lagi kehabisan ide nih. Jadi teman-teman tulis dari pengalaman saya, atau teman-teman pengalaman berinvestasi properti, apa yang pengen teman-teman tanyakan. Kalau bisa saya jawab, kalau tidak bisa, ya mungkin saya cari jawabannya dulu pelan-pelan. Oke, sukses selalu. Salam passive income properti. Terima kasih telah mengikuti video hingga selesai. Untuk yang belum subscribe, ayo subscribe channel Pipo Hargianto dan klik lonceng notifikasi untuk mengikuti video-video selanjutnya. Teman-teman juga bisa mengikuti seminar-seminar gratis yang saya bagikan. Silakan daftar melalui nomor berikut.